Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah. Kita lanjutkan ngaji kita. Semoga yang sudah pernah ngaji, sering ngaji, bisa mendawamkan, bisa istiqomah di ngaji apa saja. Karena penyakitnya orang ngaji, orang belajar itu kalau rutin biasanya terus bosan, jenuh. Sering saya bilang musuh kita itu seringkali ya memang diri kita sendiri. Jadi banyak hal yang tidak ada solusinya. Ya solusinya kita bisa atau tidak mengalahkan diri kita sendiri. Kadang-kadang ada mahasiswa tanya ke saya, "Pak, gimana caranya toh biar saya tidak malas?" Ya jangan malas. Ya, gimana caranya saya tidak bosan? Ya jangan bosan. Karena itu kuncinya ada pada dirimu sendiri. Jadi kalau kamu tidak bisa mengalahkan dirimu sendiri, ya berat. Oke, kita mulai. Malam ini kita ketemu beliau Ki Hajar Dewantoro. Ya kalau pakai bahasa Jawa kan bacanya Dewantoro. Nanti yang mungkin tidak familiar ya bunyinya jadi Ki Hajar Dewantara. Tidak apa-apa. Sama kayak Uin itu, Uin Sunan Kalijogo apa Sunan Kalijaga atau apa? Bola sakarmu. Yang penting ya Uinnya itulah. Oke. Kita kenal beliau sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Tahun kelahirannya tanggal kelahirannya 2 Mei itu kita peringati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Beliau lahir tanggal 2 Mei tahun 1889. Jadi ini tokoh besar pendidikan di Indonesia karena memang hidupnya didedikasikan sepenuhnya untuk dunia pendidikan di Indonesia. Jadi beliau ini ya pejuang, ya tokoh pendidikan, dulunya pernah jadi wartawan, kemudian pernah juga mengalami dihukum Belanda, diasingkan dan lain sebagainya. Beliau keturunan Pakualam, cucunya Pakualam ketiga. Nama aslinya Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Nanti beliau ganti menjadi Ki Hajar Dewantoro saat nanti mendirikan Taman Siswa sekitar tahun 1922. Beliau sekitar di usia 40 tahun. Kalau ditarik silsilah, beliau ini masih keturunannya Sunan Kalijogo dari jalur ibu. Ibunya beliau itu buyutnya pahlawan juga Nyi Ageng Serang. Nyi Ageng Serang ini kan keturunannya Sunan Kalijogo. Oke, beliau ya ceritanya banyak sih, kalian baca sendiri ya. Nanti kalau tak diktekan biografinya kamu jadi malas membaca. Kamu cari sendiri kenapa kok beliau sampai diasingkan oleh Belanda ke Pulau Bangka, terus diasingkan sampai ke Belanda juga. Karena beliau bikin tulisan yang nyindir Belanda. Satu ketika Belanda itu mau bikin peringatan
peringatan kemerdekaannya Belanda dari Perancis. Cuma di Indonesia biaya peringatan itu modelnya narik iuran dari rakyat pribumi. Makanya terus Ki Hajar nulis tulisan yang judulnya Seandainya Aku Orang Belanda. Isinya nyindir Belanda saat itu, India Belanda saat itu. Mungkin Belanda ini tersinggung, terus beliau diasingkan, sampai diasingkan ke Belanda juga. Setelah diasingkan sekitar tahun 1919 beliau balik lagi ke Indonesia, mengajar di sekolah tempatnya kakaknya. Terus di era itu beliau punya kelompok kajian namanya Paguyuban Seloso Kliwon. Isinya para tokoh, para pejuang dari Budi Utomo, dari banyak aliran, diskusi rutin. Namanya Paguyuban Seloso Kliwon. Ya termasuk tokoh yang kita kenal dulu, pernah kita kaji, Ki Ageng Suryo Mentaram, itu juga anggota di situ. Nanti kelihatannya ada pembagian tugas dari Paguyuban itu. Ki Hajar Dewantoro ngopeni pendidikan untuk anak-anak, nanti Ki Ageng Suryo Mentaram ngopeni pendidikan untuk orang dewasa, yang nanti dulu kita kenal sebagai Kaweruh Bekjo, pengetahuan tentang kebahagiaan. Nah, malam ini kita belajar pendidikan yang versi Ki Hajar Dewantoro. Oke, ini nama yang terkenal sekali, populer sekali. Sejak kalian SD sudah melihat wajahnya, apalagi yang Jogja. Tapi saya tidak tahu kalian tergerak tidak untuk menggali lebih jauh gagasan-gagasan beliau. Yang kalau kuliah, kalau jalan-jalan lewat jalan Taman Siswa, pernah gak kalian terbersit di pikiranmu, jangan-jangan Taman Siswa ki opo tuh? Ajaran-ajarannya itu apa tuh? Oke, kalau tidak pernah ya memang mungkin kalian tidak bakat jadi ilmuwan. Rasa ingin tahunya rendah. Oke, bismillah ya, kita mulai menggali gagasan-gagasan beliau. Kalau mau buku-bukunya datang aja sana ke museumnya, masih ada, kelihatannya ada buku kumpulan tulisan-tulisan beliau. Mungkin yang mahasiswa yang mau bikin skripsi tesis boleh dicari buku-bukunya, kebetulan ada yang merawat. Oke, bismillah, kita mulai tentang pendidikan. Jadi Ki Hajar mendefinisikan pendidikan itu sebagai tuntunan. Jadi tuntunan ya berarti pendidikan itu sebenarnya nuntun. Kan banyak orang menganggap pendidikan itu ngisi, tapi sebenarnya pendidikan itu menuntun. Kayak kita nuntun anak kecil itu loh, potensi berjalan ada di anaknya. Kita hanya nuntun biar dia bisa tegak, bisa melangkah sendiri dan tidak jatuh. Bukan kita yang membuat dia berjalan. Dia sebenarnya sudah punya potensi, sudah punya kemampuan untuk jalan. Kita hanya ngawal, makanya istilahnya nuntun. Sehingga menurut Ki Hajar, pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi pendidikan itu nuntun, membangkitkan potensi anak sehingga dia jadi manusia seutuhnya yang selamat dan bahagia. Jadi hakikatnya pendidikan ini, kalian ini kan semuanya sedang menjalani pendidikan. Maka pertama-tama perhatikanlah potensimu, kemampuanmu. Makanya sering-sering saya
panas-panasi, saya provokasi, mbok kamu kenali dirimu, mbok kamu investigasi dirimu, kamu muhasabah. Itu dalam rangka apa? Kenali potensimu. Tidak ada manusia yang tidak berguna. Kemungkinan kalau kamu merasa, Pak saya ini gunanya apa, atau Pak saya itu rasanya kok opo-opo ndak iso, mungkin kamu kurang jeli membaca potensimu, sehingga potensinya ndak bangkit-bangkit, ndak keluar-keluar. Ya kalau dalam dunia pendidikan butuh guru yang bisa nuntun, yang bisa membangkitkan, mengembangkan potensimu, sehingga kamu jadi manusia yang utuh, selamat, bahagia. Kenapa bahagia? Ya kalau hidupmu selaras dengan jiwamu, dengan bakatmu, dengan potensimu, kamu kan senang, bahagia. Passionmu kalau bahasanya hari ini. Jadi yo gambarannya kalau kayak kalian misalnya bakatnya apa tapi kuliahnya ngambil jurusan apa. Mungkin kamu bakatmu itu agama, kamu kalau hafalan Quran, kalau disuruh doa, kalau disuruh itu nyaman, senengnya luar biasa. Tapi terus kamu ngambil jurusannya keliru. Misalnya jurusan apa yang tidak nyambung sama agama. Itu kan kamu tersiksa di jurusanmu. Mungkin kamu bisa lulus karena kamu pinter, IP kamu tinggi, tapi kamu tidak penuh nanti. Ada yang tersingkirkan, justru potensi utamamu. Nah, seorang guru itu yang unggulan biasanya bisa melihat, oh anak ini pinternya di mana, bakatnya di mana. Kalian besok juga gitu, kalau jadi guru atau jadi orang tua, perhatikan anak-anakmu, perhatikan murid-muridmu. Saya bilang tadi, tidak ada manusia yang tidak berguna, tidak ada anak yang tidak berpotensi. Semuanya berpotensi, tinggal ketemu atau tidak ketemu. Kalau kamu hari ini merasa, Pak, saya itu apa toh Pak? Tidak ngerti apa-apa, saya itu tidak bisa apa-apa, belum ketemu saja. Kok sampai besok-besok belum ketemu, ya berarti kamu kurang jeli membaca dirimu. Baca lagi. Setiap orang istimewa, tidak ada yang tidak istimewa. Jadi kalau ada yang bilang di Indonesia itu tidak ada yang istimewa selain martabak, tidak. Di Indonesia itu semua orang istimewa. Hanya saja mungkin kamu belum ketemu. Makanya jangan sia-siakan hidupmu. Kita hidup hanya sekali. Masa hidup hanya sekali aja tidak ketemu potensi unggulanmu yang dititipkan oleh Allah. Oke, jadi itulah hakikat pendidikan menurut Ki Hajar. Nah, itu kalimat dari beliau. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Meskipun mengenyam pendidikan di tempat yang sama dan dididik oleh guru yang sama, tentunya setiap murid punya alamnya, punya jalannya sendiri-sendiri. Jadi kalian meskipun kuliah di kampus yang sama, di jurusan yang sama, ketemu dosen yang sama, kos-kosannya juga sama, tapi nanti jalanmu pasti beda-beda sesuai kodratmu masing-masing. Berarti apa? Pendidik itu mengarahkan, merawat, menuntun, menumbuhkan kodrat yang dimiliki oleh seorang anak. Jadi itu hakikat pendidikan. Oke, sekarang tujuannya. Ini malam ini saya agak enak karena istilah-istilahnya bahasa Jawa. Minggu lalu banyak bahasa Sunda. Oke, yang Sunda sekarang yang pusing. Kalian istilahnya sekarang Jawa. Jadi tujuan pendidikan itu 3, Tri Rahayu. Kenapa sih kita harus menyelenggarakan pendidikan? Mbok ya sudah, orang punya bakat sendiri-sendiri, biar jalan sendiri-sendiri. Ndak harus diopeni serius, karena pendidikan itu nanti menghasilkan 3 guna yang luar biasa. Yang pertama,
hamemayu hayuning sarira. Yang kedua, hamemayu hayuning bangsa. Yang ketiga, hamemayu hayuning bawana. Jadi kalau pakai bahasa Indonesia mungkin lebih pasnya memelihara diri, menjaga dan memelihara bangsa, menjaga dan memelihara alam semesta. Kalau makna letterleknya, hamemayu itu yang mempercantik. Jadi pendidikan itu membuat dirimu terjamin. Hamemayu hayuning sarira, membuat bangsamu terjamin lestari, membuat alam semesta ini langgeng tertib. Jadi hamemayu hayuning sarira, hamemayu hayuning bangsa, hamemayu hayuning bawana. Ini level. Pertama-tama dirimu sendiri harus beres. Kalau dirimu beres, banyak orang masing-masing dirinya beres, bangsa kita juga beres. Kalau bangsa-bangsa semua beres, alam semesta juga beres. Jadi pendidikan itu membuat kita beres. Dengan pendidikan, ya pendidikan itu kan muatannya ilmu. Dengan ilmu kan segalanya bisa berkualitas, bisa meningkat. Maka kenapa harus ada pendidikan? Ya demi diri kita, demi bangsa kita, demi kehidupan kita di alam semesta ini. Jadi pendidikan adalah kuncinya peradaban. Kalau kita ingin maju, ya pendidikan jalannya. Kalau kita ingin sukses, ya pendidikan. Kalau kita ingin bahagia, ya pendidikan. Kalau kita ingin hidup nyaman, ya pendidikan. Jadi tidak boleh kita menyepelekan pendidikan. Karena kuncinya hidup ternyata adanya di pendidikan.